acara kita lanjut pada acara selanjutnya. Sebagaimana biasa, bahwa acara lanjutnya itu public expose atau paparan publik atau Asia Plus STBK. Kepada Bapak Ibu yang masih di luar, mohon berkenan masuk karena acara akan segera dimulai. Sudah ya? Baik, mungkin acara public expose pada hari ini, public expose PT Asia Plus Industries Tbk tahun 2026. Untuk itu kepada pimpinan atau yang menyampaikan public expose dipersilakan. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian. Senang sekali pada siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan public expose PT Asia Plus Industries Tbk untuk memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai entitas yang ketentuannya tertuang dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Baiklah, acara langsung kami mulai. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan public expose PT Asia Plus Industries Tbk. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan visi dan misi perseroan. Visi menjadi mitra pilihan untuk perkembangan yang menguntungkan bagi pelanggan pemegang karyawan, pemasok dan lingkungan tempat perseroan beroperasi. Misi perseroan memberikan solusi yang unggul melalui program dan layanan fleksibel berfungsi, rigid berfungsi, legal, PPC, HIPS dan termompuni untuk berbagai aplikasi industri dan konsumen yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Dan pada kesempatan ini pula kami menyampaikan agenda sebagai berikut. Agendanya adalah sekilas tentang Asia Plus, lalu mempresentasikan kinerja produksi, kinerja pemasaran, dan kinerja keuangan. Mari kita mulai membahas agenda yang pertama, yaitu sekilas mengenai perseroan. Kami akan memulai dengan menjelaskan mengenai sekilas latar belakang PT Asia Plus Industries Tbk. PT Asia Plus Industries Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri lembaran plastik, liquidasi, atau yang lebih populer dengan sebutan lainnya, rigid film, PVC, HIPS dan termompuni. Perseroan didirikan pada tahun 1992. Pada awalnya perseroan hanya bergerak dalam bidang perdagangan bahan baku plastik dan berbagai jenis kendaraan PVC impor. Kemudian tahun 1995 perseroan mulai mendirikan pabrik kendaraan PVC sendiri yang berlokasi di daerah Tangerang dengan kapasitas produksi terpasang 5.000 metrik ton per tahun. Kemudian pada tahun 1996 produksi komersial kendaraan PVC dimulai dengan 1 lini produksi. Kemudian dalam kurun waktu antara 1997 sampai dengan 1998 perseroan telah menambah kapasitas produksi dengan 2 lini produksi baru dan juga untuk memproduksi berbagai jenis kendaraan plastik dengan kapasitas terpasang 10.000 metrik ton per tahun. Selanjutnya kita lihat sama-sama pada tampilan layar mengenai perjalanan perseroan. Tahun 1999, perseroan melakukan pengembangan perluasan pabrik yang kedua dengan 2 lini produksi sekaligus untuk melakukan diversifikasi produk, yaitu dengan memproduksi liquidasi atau leather dengan kapasitas terpasang 12.000 metrik ton per tahun dan mulai produksi komersial pada tahun 2000. Dalam kurun waktu 5 tahun dapat meningkatkan mutu dan kapasitas produksi secara konsisten. Maka pada bulan Desember 1999, perseroan telah memperoleh sertifikat ISO 9002 yang merupakan peningkatan mutu atas produk lembaran PVC perseroan. Pada bulan Mei 2000, melakukan
penawaran perdana saham perseroan sebanyak 60 juta lembar. Pada bulan September 2000, pembangunan perluasan pabrik yang ketiga dengan penambahan 2.000 produksi untuk fleksibel intensif dengan total kapasitas pasang 10.000 metrik ton per tahun dan mulai produksi komersial di tahun 2001. Kemudian pada bulan Desember 2001 melakukan diversifikasi produk dengan mendirikan pabrik yang keempat lengkap dengan satu divisi produksi yang berkapasitas 6.000 metrik ton per tahun dan pabrik ini mulai produksi komersial di akhir tahun 2000. Pada bulan Agustus 2003, Perseroan melakukan upgrading sistem ISO 9001-1994 yang telah diterapkan oleh Perseroan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 menjadi ISO 9001 tahun 2000 yang telah diakui dan mendapatkan sertifikat dari Badan Sertifikasi SIS Internasional pada awal Maret 2005. Selanjutnya, kita lihat sama-sama pada tampilan layar mengenai perjalanan Perseroan. Pada bulan April 2007, Perseroan mendapat ISO 9001 oleh Badan Sertifikasi Point RP. Pada bulan Juni 2010, Perseroan melakukan penawaran umum terbatas pertama sebanyak 200 juta lembar saham dengan nilai minimal 100 rupiah per lembar saham. Pada Agustus 2011, Perseroan melakukan pembagian dividen tunai sebesar 30 miliar rupiah, di mana setiap lembar saham berhak menerima dividen tunai sebesar 20 rupiah. Pada bulan Juni 2011, Perseroan mendapatkan sertifikat manajemen lingkungan ISO 14001-2004 oleh Badan Sertifikasi Integrity. Pada bulan November 2012, Perseroan melakukan penambahan mesin produksi PET dengan kapasitas terpasang 6.000 ton per tahun dan mulai produksi komersial di awal tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013, gedung training center telah dibangun dan sudah dimulai. September 2015, Perseroan melakukan penambahan mesin printing dengan kapasitas terpasang 12.000 ton per tahun. Desember 2017, Perseroan melakukan akuisisi mayoritas saham dalam PT 3 miliar elektrik, suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan peralatan elektronik. Tahun 2019, Perseroan melakukan penambahan mesin produksi karpet dengan kapasitas pasang 6.000 ton per tahun. Pada tahun ini juga, Asia Pas mulai membuka divisi termokomi, dimulai dengan pengadaan 5 mesin dan termokomi dengan kapasitas 50 pieces per bulan. Selanjutnya, Februari 2022, Perseroan melakukan penambahan 1 unit mesin termokomi dan melakukan ekspor perdana full kontainer di bulan Oktober 2022. Tahun 2024, Perseroan menambah mesin vakum dan termokomi. Per 31 Desember 2024, mesin terpasang sebanyak 8 unit. Tahun 2025, Perseroan menambah 1 unit mesin PT dan HIF dengan kapasitas terpasang 5.400 ton per tahun. Berikutnya adalah struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan atas entitas anak. Yang berikutnya adalah uraian mengenai permodalan dan proporsi kepemilikan saham Perseroan per 31 Desember 2025. Dapat kita lihat bersama-sama di layar. Kemudian di halaman berikutnya adalah struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan atas entitas anak. Kemudian selanjutnya di sini akan kami sampaikan susunan pengurus Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut. Bapak Alexander Agung Ranto sebagai Komisaris Utama, Bapak Susanto Cip sebagai Komisaris Independen, Bapak
Alki Suwandi sebagai komisaris. Dan susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut. Bapak Wilson Agung Pranoto sebagai Direktur Utama, Bapak Albert Sugianto sebagai Direktur, Bapak Iman sebagai Direktur, saya pribadi Ali Pranata sebagai Direktur. Demikianlah telah kami sampaikan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kinerja produksi perseroan dan entitas anak. Produk-produk utama yang telah dihasilkan oleh perseroan terbagi menjadi 8 kategori, yaitu flexible dependency, rigid dependency, leatherette, rigid dependency, PDPC, PPC, HIPC, termokomi. Namun seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa perseroan telah melakukan akuisisi mayoritas saham dalam PT Pekerjaan Elektrik, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan elektronik. Karena produk yang dijual adalah energi recovery ventilator, air and surface purificator. Bisa kita lihat sama-sama pada layar aplikasi flexible film engine. Selanjutnya, aplikasi untuk produk ini adalah untuk berbagai kebutuhan industri seperti motorcycle cover, cover steering wheel, karpet dasar dinding, car seat cover, dan furniture. Selanjutnya, PETC, Asia Plus. PETC telah terbukti aman untuk makanan dan minuman dengan mengutamakan kesehatan dan ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Aplikasi produk ini adalah untuk kemasan barang elektronik dan semikonduktор, tempat kosmetik dan minuman, gelas-gelas dan tutupnya, kemasan makanan dan blister farmasi. Selanjutnya adalah PVC. Aplikasi produk ini adalah untuk pintu box, meal and ready meal tray, kemasan makanan microwavable, kemasan blister dan farmasi, wadah daging dan hot drink cup dan selanjutnya adalah HIPC. Guna aplikasi produk ini adalah untuk wadah ice cream dan yogurt cup, komponen interior kulkas, biskuit dan coklat tray, blister packaging, tray elektronik. Berikut ini adalah produk dari PT Pekerjaan Elektrik, yaitu energi recovery ventilator dan air and surface purificator. Tetap dilihat di layar. Selanjutnya adalah paparan mengenai kapasitas dan realisasi produksi perseroan dan entitas anak dari tahun 2024 serta triwulan pertama tahun 2026 sebagai berikut. Kapasitas dan realisasi produksi produk plastik, kapasitas produksi dalam metrik ton tahun 2024 35.000, 2025 35.000, triwulan pertama 2026 8.750. Realisasi produksi dalam metrik ton tahun 2024 14.178, 2025 adalah 10.970, triwulan pertama 2026 2.800. Dalam persentase tahun 2024 adalah 40,51%, 2025 31,34%, triwulan 2026 adalah 32%. Kapasitas produksi dalam jutaan pieces tahun 2024 adalah 360 juta pieces, 2025 360 juta pieces, triwulan pertama 2026 90 juta pieces. Realisasi produksi tahun 2024 226,8
212,82 juta pieces. 2025 212,3 juta pieces. Triwulan pertama 2026 58,42 juta pieces. Dalam persentase tahun 2024 63%, 2025 58,97%, dan triwulan 2026 64,91%. Kelas paparan tentang kinerja produksi perseroan sepanjang tahun 2024, 2025 dan triwulan pertama tahun 2026, baik dari produk perseroan maupun dari pencapaian kapasitas produksi. Berikut ini kami sampaikan paparan tentang kinerja pemasaran perseroan dan entitas tanah selama tahun 2024, 2025 dan triwulan pertama 2026. Dalam paparan yang akan kami sampaikan ini ada beberapa poin penting, yaitu penjualan dan distribusi, komposisi penjualan bersih dan strategi yang akan diterapkan perseroan. Penjualan dan distribusi perseroan dan entitas tanah dari tahun 2024, 2025 serta triwulan pertama 2026 adalah sebagai berikut. Untuk penjualan plastik tahun 2024 sebanyak 387.942 juta rupiah. Tahun 2025 263,42 juta rupiah. Triwulan 2026 71,753 juta rupiah. Untuk penjualan elektronik tahun 2024 11.751 juta rupiah. 2025 7.430 juta rupiah. Triwulan 2026 1.202 juta rupiah. Itulah tahun 2024 sebanyak 399.693 juta rupiah. 2025 300.472 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 72.955 juta. Selanjutnya, komposisi penjualan bersih perseroan dan entitas anak periode 2025 adalah penjualan plastik sebesar 29,04 miliar rupiah dan elektronik adalah 7,43 miliar rupiah. Kemudian mari kita lihat grafik penjualan bersih periode 2024 sampai dengan triwulan pertama tahun 2026. Dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah paparan mengenai strategi usaha yang telah diterapkan perseroan. Sekarang kita memasuki bahasan agenda terakhir, yaitu paparan mengenai kinerja keuangan perseroan dan entitas aset, liabilitas dan ekuitas perseroan dan entitas anak selama tahun 2024 sampai dengan bulan pertama tahun 2026, dan dapat kita lihat jelas itu sebagai berikut. Untuk aset rancang pada tahun 2024 adalah 211.735 juta rupiah. 2025 209.604 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 221.539 juta rupiah. Aset tetap bersih 234.859 juta rupiah untuk tahun 2024. Untuk tahun 2025 240.777 juta rupiah. Bulan pertama 2026 236.466 juta rupiah. Aset lain-lain tahun 2024 18.013 juta rupiah. Tahun 2024 20.254 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 20.082 juta rupiah. Tidak, jumlah aset 2024 adalah 464.607 juta rupiah. 2025 470.604
635 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 478,87 juta rupiah. Selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang, jangka pendek 51.723 juta rupiah tahun 2025, 52.232 juta rupiah. Tahun triwulan pertama 2026 61.388 juta rupiah. Liabilitas jangka panjang tahun 2024 69.321 juta rupiah. Tahun 2025 68.004 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 68.630 juta rupiah. Jumlah liabilitas tahun 2024 121.044 juta rupiah. Tahun 2025 120.236 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 130.018 juta. Ekuitas 2024 sebesar 343.563 juta rupiah. Tahun 2025 350.369 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 348.069 juta rupiah. Hingga jumlah liabilitas dan ekuitas tahun 2024 sebesar 464.607 juta rupiah. Tahun 2025 470.635 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 478.087 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat sama-sama pada tampilan layar grafik dari total aset, total kewajiban, dan total ekuitas perseroan untuk periode tahun 2024 sampai dengan triwulan pertama tahun 2026. Grafik dapat dilihat di layar. Kemudian dari keseluruhan kinerja perseroan dan entitas anak dapat kami berikan ringkasan laba perseroan selama tahun 2024 sampai dengan triwulan pertama tahun 2026 sebagai ringkasan laba rugi dapat dilihat di layar. Dari materi ini kita lihat sama-sama tampilan pada layar, yaitu grafik dari pertumbuhan laba perseroan dan entitas anak untuk periode tahun 2024 sampai dengan triwulan pertama 2026, yaitu sebagai berikut. Grafik laba kotor, laba usaha, dan laba bersih dalam jutaan rupiah dapat dilihat di layar. Laba kotor tahun 2024 sebesar 68.860 juta rupiah. Laba usaha 20.982 juta rupiah. Laba bersih 16.957 juta rupiah. Untuk tahun 2025 laba kotor 35.584 juta rupiah. Laba usaha 5.050 juta rupiah. Laba bersih 5.630 juta rupiah. Triwulan pertama 2026 laba kotor 8.633 juta rupiah. Laba usaha minus 2.144 juta rupiah. Laba bersih minus 2.158 juta rupiah. Demikian presentasi pada kesempatan ini. Kami berharap semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami presentasikan telah mencakup apa yang seharusnya kami paparkan kepada. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu serta hadirin sekalian
untuk memberikan pertanyaan ataupun minta penjelasan kepada kami, atau barangkali apa yang telah kami katakan sudah cukup jelas. Sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada hadirin untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Terima kasih. Halo, saya akan membacakan pertanyaan dari audiens, itu dari Bapak Daniel. Yang pertama, manajemen menyebutkan di slide 22 dan 29 bahwa kapasitas terpasang plastik sebesar 35.000 MT, namun realisasinya ada 10.970 MT di 2025. Mesin apa yang paling menganggur dan produk apa yang manajemen paling optimis untuk mengisi kekosongan kapasitas tersebut dalam 12 bulan ke depan? Pertanyaan yang kedua, apa satu-satu, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dilihat dari kapasitas terpasang kita yang masih belum terisi dan kita investasi secara maksimal, itu selanjutnya prospek yang besar dari ketersediaan mesin dan kapasitas yang ada adalah pertama untuk fleksibel, ya, produk fleksibel, dimana dengan adanya pemasangan unit baru dari mesin fleksibel diharapkan dapat meningkatkan kapasitas realisasi dari produksi untuk selanjutnya, di mana tahun sebelumnya untuk fleksibel ini dalam 2 tahun belakangan memang terkendala. Dengan adanya unit mesin baru ini diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Dan selanjutnya juga produk leverage, di mana produk ini masih mempunyai kapasitas yang dapat ditingkatkan untuk selanjutnya, di mana produk yang kami fokus adalah untuk di otomotif. Demikian. Mesin apa yang menurut Pak ini paling menganggur? Yang untuk mesin yang masih belum diutilisasi dan realisasi adalah fleksibel. Memang di setahun belakangan ini tidak ada realisasi dari produksi divisi fleksibel. Karena adanya kejadian kebakaran pada 1,5 tahun yang lalu, sehingga mesin itu baru akan ada 1-2 bulan ke depan.
Dan yang kedua daripada ini adalah manajemen menyebutkan slide pada halaman 20 dan 21 bahwa tiba-tiba muncul produk energi recovery ventilator dan air purifier yang sangat berbeda dengan core bisnis plastik. Apa cerita di balik keputusan masuk ke segmen ini dan sudah ada pelanggan korporat atau institusional yang on board? Untuk produk energi recovery ventilator itu adalah produk dari entitas anak, jadi anak perusahaan. Paling dasar bahwa produk ini dihasilkan oleh entitas anak perusahaan yaitu PT Berlian Elektrik. Pertanyaan ketiga dari pandangan adalah manajemen menyebutkan slide 8 dan 29 bahwa ekspor FCL perdana baru dilakukan Oktober 2022 setelah 30 tahun berdiri. Negara mana yang menjadi target ekspor paling menjanjikan dan produk apa dari portofolio API yang paling diminati pembeli luar negeri? Produk yang ekspor adalah produk termokomi dan negara mitra ekspor adalah Singapura. Untuk pertanyaan keempat, manajemen menyebutkan pada slide 29 dan 30 bahwa laba bersih turun tajam 2024 ke 2025, lalu di Q1 2026 rugi. Dari sisi manajemen, faktor mana yang paling bisa dikendalikan dalam waktu dekat? Efisiensi HPP, kenaikan volume, atau diversifikasi pelanggan? Untuk triwulan berikutnya sampai dengan akhir tahun 2026, kami optimis dengan adanya mesin baru fleksibel yang sebelumnya terbakar dan tidak beroperasi. Sehingga dengan adanya mesin baru ini bisa meningkatkan dari segi omset pendapatan. Kemudian ada dari bisnis itu juga adanya diversifikasi produk dan aplikasi yang baru. Jadi yang pertama itu adalah dari fleksibel. Kemudian yang kedua musim baru. Kami ada musim baru PT dan IPS juga dapat menyumbang untuk triwulan berikutnya sampai dengan akhir 2026. Di mana EP dan HIPS ini adalah produk yang baru di Asia Pasifik. Kemudian penanya kedua ini dari Pak Putri Nul Sutrisno dari Kontan ya. Di balik pertanyaan pertama adalah di balik konflik geopolitik saat ini, apakah API menghadapi tantangan kenaikan bahan baku khususnya bahan baku biji plastik? Bagaimana dampak dari konflik geopolitik saat ini ke perusahaan dan bagaimana memastikan bahwa perusahaan dapat terus berproduksi dengan baik?
berkaitan dengan kondisi geopolitik belakangan ini, nah berdampak pada bisnis di domestik. Kami selalu berupaya untuk selalu bekerja sama yang baik dengan para supplier kami, supplier semua bahan baku, masuk elitik dan juga kepada para pelanggan kami. Untuk kondisi ketersediaan, kami selalu menjaga ketersediaan dengan mengamankan stok bahan baku sehingga kesana tetap bisa kami deliver. Mengenai harga, ada mengikuti kondisi perkembangan harga dari bahan baku dari supplier. Jadi fluktuasi yang terjadi akan selalu kami komunikasikan pada pelanggan, termasuk juga fluktuasi kurs. Dan ini selalu kami informasikan ke para pelanggan. Demikian. Pertanyaan kedua dari pertanyaan yang sama dan kontak, yaitu bagaimana langkah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di sepanjang 2026 ini? Fokusnya kemana? Apakah akan ekspansi produk baru, mengenjot pasar ekspor lebih luas, atau meningkatkan volume produk maupun efisiensi dan sebagainya? Berapa dana capek yang dikeluarkan di tahun ini? Untuk di tahun 2026, sejak kejadian krisis global ini, kami akan mengejar ketertinggalan kami dengan meningkatkan penjualan dari segi kuantiti. Maka berakhir pula rangkaian acara hari ini dari rapat umum pemegang saham tahunan, kemudian rapat umum pemegang saham luar biasa, serta public. Demikian disampaikan, saya bersama mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir mengikuti kegiatan dan acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa. 12.35. Terima kasih. Yeah.